Ka'bah yang dibangun di zaman Nabi Ibrahim tidak seperti Ka'bah yang ada ketika Nabi SAW menaklukkan kota Makkah. Terjadi perubahan bentuk bangunan, di mana Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim hanya memiliki 2 sudut, sementara Ka'bah yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW ketika itu seperti yang kita lihat sekarang. Seperti yang kita lihat sekarang, memiliki berapa sudut? 4. Berbangun bangunan kubus. Sementara Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim hanya memiliki 2 sudut, yaitu sudut Hajar Aswad, kemudian sudut Rukun Yamani. Jadi ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, kalau kita lihat ke media tisu ini, kita akan melihat 2 sudut, 4 sudut, maaf ya. Bayangkan ini adalah Ka'bah sekarang yang memiliki 4 sudut. Sudut Hajar Aswad, sudut Rukun Yamani, kemudian ada 2 sudut lagi di sebelah sini, yaitu sudut Asy-Syami dan sudut Al-Iraqi. Ini sudut Asy-Syami dan ini sudut Al-Iraqi, sudut Ka'bah. Dahulu di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam hanya ada 2 sudut ini saja. Dan yang bangunan di sebelah sini tidak memiliki sudut. Akan tetapi dia bangunan yang menyambung, kemudian berputar ke arah Rukun Yamani. Rukun Hajar Aswad, Rukun Yamani, dari Rukun Yamani, dari Hajar Aswad dia terus melingkar oval sampai lagi ke Rukun Yamani. Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Jadi hanya memiliki 2 sudut saja. Itu bangunan Nabi Ibrahim. Bangunan Nabi Ibrahim seperti itu. Jadi kata Nabi, saya ingin membangunnya seperti pondasi Nabi Ibrahim lagi. Karena yang pertama membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim bersama anaknya Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah tatkala Ibrahim mengangkat pondasi-pondasi rumah dan anaknya Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terima ini dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Mendengar apa yang kami ucapkan dan melihat dan mengetahui apa yang kami kerjakan. Akan tetapi ketika bangunan Nabi Ibrahim itu sudah rapuh dan sudah sebahagian dindingnya sudah bolong disebabkan dimakan usia, bahkan sebahagian batu-batunya sudah ada yang berjatuhan dan sudah sangat layak untuk diperbaiki dan direnovasi. Dan ketika itu Nabi SAW di kota Makkah belum lagi menjadi Nabi. Dan akhirnya orang Quraisy bermusyawarah untuk membahas masalah apakah bangunan Ka'bah ini akan kita renovasi atau dibiarkan saja seperti ini. Orang Quraisy adalah kaum yang sangat memuliakan Ka'bah, sehingga meruntuhkan Ka'bah bagi mereka perilaku yang sangat tercela. Disebabkan mereka adalah kaum yang sangat memuliakan dan mengagungkan Ka'bah. Namun kondisi Ka'bah
sudah sangat rapuh, sudah sangat tua. Secara teori, secara logika harusnya sudah dibuatkan bangunan baru. Akan tetapi secara kepercayaan mereka tidak berani meruntuhkan bangunan suci yang sudah ditawafi oleh nenek moyang mereka. Dari zaman Nabi Ibrahim tidak pernah berhenti haji sampai sekarang ini, sampai zaman-zaman Ka'bah itu akan diruntuhkan. Dan lihat berapa sudah generasi yang datang ke kota Mekah dari aneka raga, dari aneka negeri dan berbagai negeri, dari orang-orang Arab yang berhaji dan tawaf di Ka'bah, sehingga mereka benar-benar bingung bagaimana. Sampai salah seorang di antara mereka memberanikan diri dan mengatakan, saya akan mulai, biar saya sendiri dulu yang menghancurkan sebahagian dinding Ka'bah. Sekiranya setelah saya menghancurkan sebahagian dinding Ka'bah, besoknya terjadi hal-hal yang mencelakaiku, berhenti kalian memugar Ka'bah. Bangunkan lagi sebahagian yang telah kuruntuhkan. Berarti tidak ada restu dari Allah untuk diruntuhkan Ka'bah ini. Namun kalau besok harinya saya selamat walafiat, maka lanjutkan pembangunan Ka'bah, karena ini indikasi Allah Tabaraka wa Ta'ala merestui bahwa dia harus diganti dengan bangunan baru, karena sudah terlalu rapuh, sudah terlalu tua bangunan Ka'bah. Akhirnya satu orang itu memberanikan diri untuk menghancurkan sebahagian dinding Ka'bah yang memang sudah rapuh, dan menunggu keesokan hari. Orang Quraisy menunggu keesokan hari apa yang akan terjadi. Ternyata orang tersebut sehat walafiat, tidak terjadi hal-hal yang mencederainya, karena mereka takut kualat. Bangunan suci dihancurkan, mereka takut Allah marah, Allah murka, dan mereka takut terkena azab disebabkan telah meruntuhkan bangunan yang sangat mereka muliakan, yang sangat mereka agungkan, bangunan yang telah ditawafi oleh nenek moyang mereka sampai masa-masa Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam. Begitu yang menghancurkan sebahagian dinding Ka'bah, ternyata tidak terjadi apa-apa, baru mereka merasa bahwa ini indikasi bahwa Allah meridhoi kita untuk membangun Ka'bah kembali. Akhirnya diruntuhkan bangunan yang ada, dan mereka membangun bangunan baru. Ketika membangun bangunan baru, Quraisy membuat pengumuman bahwa hendaklah harta yang kalian gunakan untuk membangun Ka'bah ini benar-benar harta halal kalian. Benar-benar kalian pastikan harta halal, karena ini bangunan suci. Jangan kalian kumpulkan harta untuk membangun Ka'bah ini dari harta yang kalian tidak yakin akan keharamannya, akan kehalalannya. Maka jauhkan mengumpulkan harta dari harta yang haram, seperti harta penjualan khamar, harta perdukunan, harta dari hasil nyanyian, harta dari perjudian. Jadi orang-orang Quraisy mengetahui akan keharaman itu, dan mereka mengetahui bahwa harta tersebut tidak layak untuk sebuah yang namanya suci, dan tidak layak untuk digunakan untuk sebuah rumah yang sangat suci, bangunan yang sangat suci. Akhirnya mereka benar-benar mengumpulkan harta mereka yang halal-halalnya saja, yang mereka yakini kehalalannya. Dan ternyata harta tersebut
tidak bisa untuk membangun Ka'bah seperti sedia kala. Seperti bangunan Nabi Ibrahim yang hanya memiliki dua sudut. Akhirnya mereka membangun seperti bangunan yang ada sekarang. Seperti bangunan yang ada sekarang, kemudian mereka beri tanda, itulah yang dikenal dengan sekarang dengan sebutan Hijri Ismail. Bagi siapa yang sudah sampai ke Mekah atau selalu melihat tayangan dari Mekah Al-Mukarramah, dia akan melihat di bahagian sudut Asy-Syami dan sudut Al-Iraqi, setelahnya itu ada melingkar setengah lingkaran berwarna putih. Itulah yang disebut dengan Hijri Ismail. Nah, sebenarnya bangunan Ka'bah dahulu berlanjut sampai Hijri Ismail tersebut, sehingga tidak memiliki sudut dua yang mengarah ke Hijri Ismail. Dan orang Quraisy ketika membangun bangunan baru, pintu mereka angkat dari bawah. Pintu tidak diletakkan di bawah, namun mereka angkat tinggi, sehingga untuk membuka pintu harus pakai tangga. Dan pintu yang awalnya dua dijadikan satu saja oleh orang Quraisy. Seperti bentuknya yang sekarang. Manakala kita melihat sekarang Ka'bah, maka pintunya naik dari tanah, tinggi. Sekira-kira berdirinya satu orang dewasa. Sehingga untuk ke arah pintu itu harus pakai tangga. Sementara dulu dibangun oleh Nabi Ibrahim, pintunya di bawah. Dan ada dua pintu. Satu pintu tempat masuk dan satu pintu untuk keluar. Maka terjadilah perubahan bangunan Ka'bah. Ketika itu Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam berusia 35 tahun.